Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Agavi Jordan, NIM 11220007, eh, jurusan Informatika, mahasiswa Unsera. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperhatikan cara membuat aplikasi nonton bioskop, di mana ini merupakan suatu pemenuhan project buat TS ya, ujian tengah semester, yang diberikan oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Rian Naufal. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat desainnya, yaitu aplikasi transaksi bioskop, yaitu dengan menggunakan NetBeans, tentunya dengan bahasa pemrograman Java. Di sini saya akan memperkenalkan satu-satu di dalam JForm ini, yaitu di sini ada label, ya. Di sini ada label, lalu di sini ada label yang diberi icon, diisi icon. Di sini ada label yang sama seperti ini, ada label yang diisi icon, ini juga, ini juga, ini juga. Lalu di sini ada field, maksud saya di sini ada label, di sini label, 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 label. Lalu di sini ada combo box, di sini combo box, ini text field, ini spinner, ini text field, ini button. Lalu ini ada text field, button, button. Lalu ini ada progress bar, dan di sini ada text field. Ini ada button, ini ada button, di sini ada text field. Masing-masing ini ada variable name-nya masing-masingnya. Di sini saya set variable name-nya yaitu CMB film 1, di mana untuk isian pilihan filmnya nih yaitu saya isi dari sini ya, dari model, lalu saya isikan pilihannya, lalu oke, lalu close. Yang ini, yang day, variable name-nya saya isi CMB hari 1, nama variable name-nya, lalu oke. Lalu untuk modelnya saya isi nama-nama hari, pilihan-pilihannya ya, lalu oke, lalu close. Lalu ada text field price, ini saya beri variable name-nya yaitu txt harga 1. Lalu ada spinner, ini variable name-nya saya isi spinner 1. Lalu ada text field, saya isi variable name-nya text lot 1. Ya, tadi ini spinnernya berfungsi untuk lots of tickets ya. Lalu di sini jumlahnya berapa tiket yang kita ingin beli tersebut. Lalu ini ada button process, nama variable name-nya yaitu btn process. Lalu ada text field total payment, variable name-nya text total 1. Text field your payment, variable name-nya text pembayaran 1. Lalu ada button enter, variable name-nya btn enter 1. Ada button reset, variable name-nya btn reset 1. Lalu ada ada progress bar, variable name-nya progress. Lalu ada text field change money, variable name-nya txt kembalian 1. Lalu di sini ada button save database, di mana variable name-nya saya bikin btn simpan. Ada button search, variable name-nya btn cari. Lalu ada text field, variable name-nya txt cari. Jadi nanti di sini adalah alurnya ketika kita pilih film apa yang kita ingin tonton ya, di antara yang 4 ini. Lalu pilihan harinya ya,
dari Senin sampai Minggu. Lalu ada harganya, di mana sesuai keterangan bahwasannya hari Senin sampai Jumat yaitu 45.000, dan ketika weekend Sabtu dan Minggu yaitu 75.000. Jadi harga price yang di sini yang di Textpad ini tergantung kita memilihnya hari apa. Lalu ada lots of tickets, berapa tiket yang ingin kita beli. Ketika kita tekan button proses, maka nilai value dari sini akan pindah ke sini, keluar di sini. Lalu total payment di sini adalah price ini dikali ini. Jadi berapa harga tiketnya tergantung hari apa dikali berapa tiket yang kita beli. Keluarnya di Textpad ini, di text di total 1. Lalu kita masukkan, kita input uang yang kita berikan, katakanlah uang yang kita berikan ke kasir. Jika kita tekan enter, lalu ketika kita tekan enter, ini progress bar akan berjalan sesuai keterangan. Jika uang pembayaran kurang, maka akan keluar sebuah message ya, notifikasi dengan menggunakan G option pin. Jadi kalau uang yang kita berikan lebih kecil dari total payment, maka akan keluar nanti message-nya ya, notifikasinya. Tetapi jika your payment-nya, nilai yang di sini yang di Textpad ini lebih besar daripada total payment-nya, maka dia akan memproses, lalu hasilnya akan keluar di sini, di change money, yaitu di Textpad kembalian. Lalu ketika kita klik button save database, nilai ya, value dari film apa yang kita pilih, harinya apa, lalu harga persatuannya tiketnya, lalu berapa tiket yang kita pesan, dan total paymentnya kelima tersebut 1, 2, 3, 4, 5 akan tersimpan di database kita. Dimana di sini saya telah membuat database-nya, yaitu ada ID transaksi, ada film, hari, harga, tiket, total. ID transaksi ini sebagai primary key, di mana saya juga membuatnya auto increment ya. Jadi tidak kita input secara manual, tetapi otomatis nanti ya. Bisa kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita tidak ada pengisian untuk ID transaksi ya. Dia nanti otomatis dari yang kita bikin tadi, auto increment. Lalu ketika kita klik save database tadi yang tadi saya bilang, ketika kita ada keluar notifikasinya, nanti kita klik OK, maka dia akan men-select ya, menampilkan, dia akan memanggil data-data dari database tersebut, di mana ID transaksi ini bukan diambil dari sini, tetapi diambil dari sini, dari database-nya, yaitu auto increment. Lalu filmnya diambil dari field yang ini, yang film. Lalu day diambil dari field yang ini, hari. Ticket price diambil dari harga persatuan tiket. Lalu lots of ticket diambil dari tiket, field tiket, berapa jumlah tiket yang kita ingin beli. Lalu total payment adalah harga dikali tiket. Nah, di sini saya pada ini di transaksi 1 dan 2 bisa kita lihat di sini, yang 2 ini tiketnya mulai dari harga untuk ID transaksi 1 dan 2 di sini saya masih salah tadi, dimana saya masih salah codingan sehingga nilai yang masuk di harganya, tiket, dan totalnya masih tidak sesuai. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke codingan. Terlebih dahulu kita membuat ke source code-nya database-nya untuk mengkoneksikan form kita ini dengan database kita.
Yaitu dari mana caranya? Dari klik kanan source package, lalu new, lalu Java class. Ketika nanti kita isi nama kelasnya, lalu kita klik finish. Di sini saya sudah membuat namanya koneksi DB bioskop, dan saya sudah mempersiapkan codingannya ya di Notepad. Saya akan mulai saja mengcopy pastenya. Ini adalah import yang di library ya, import yang diperlukan. Lalu selanjutnya execute. Selanjutnya result set execute query. Oke. Langsung saja. Di sini ada bagian static connection-nya ya. Ini untuk konektivitas dari Java class ini menghubungkan ke database kita. Nama database kita adalah transaksi bioskop. Bisa kita lihat di sini, transaksi bioskop. Lalu ketika koneksinya berhasil, maka dia akan mengeluarkan sistem out print in-nya koneksi berhasil, tetapi jika tidak maka akan koneksi gagal. Lalu bagian execute, selanjutnya bagian execute, di mana inilah untuk inter update delete-nya ya. Bisa kita lihat di sini set koneksi. Lalu untuk selanjutnya result set execute query, di mana ini untuk bagian ini untuk select data ya, memanggil nilai-nilai data dari database kita untuk memanggil dan memunculkan. Artinya dari konektivitas akan menghubungkan ke database kita, ke database transaksi bioskop, lalu akan dihubungkan lagi ke tabel bioskop. Baiklah. Selanjutnya kita masuk ke codingan JFrame from-nya. Oke, lanjut langsung saja. Baiklah. Pertama-tama yaitu library ya, import yang diperlukan. Saya copy pastekan. Lalu untuk selanjutnya tuh untuk pendeklarasian variabel ya, variabel yang kita perlukan nantinya. Selanjutnya itu public void select data.
Selanjutnya adalah bagian public aplikasi nonton bioskopnya, yaitu berisikan codingan source code mengenai progress barnya ya. Oke, selanjutnya adalah hari-harinya. Ya, bisa di bagian ini text field, bagian text field CMB hari, kita klik 2 kali. Saya copy pastekan. Oke, selanjutnya ke bagian judul film yang kita pilih. Kita klik 2 kali pada text fieldnya ya. Saya copy pastekan pilihan-pilihannya, source code-nya. Dan lalu selanjutnya adalah itu button proses yang ini, dimana ini button proses ini adalah dimana nanti ketika kita mengklik pada text field ini akan mengeluarkan nilai yang diambil dari sini, dari spinner ini. Lalu selain itu selanjutnya akan keluar nilai total payment, di mana yaitu price dikali berapa tiket yang akan kita ambil. Kita klik 2 kali. Saya copy paste codingannya, source code-nya. Baiklah, selanjutnya ke button enter. Button enter, di mana button enter ini adalah kita akan memasukkan nilai payment kita ya, berapa uang yang kita keluarkan, yang katakanlah uang yang berapa nominal uang yang kita berikan ke bagian kasir. Lalu nanti jumlah nilai tersebut dikurang total payment, nilai yang keluar di text field ini, di text field text pembayaran 1 dikurang nilai pada text field text total 1, akan hasilnya keluar di bagian text field yang ini, yaitu text field text kembalian 1. Tapi tentunya sebelumnya adalah dengan berjalannya terlebih dahulu progress bar ini. Oke, kita klik 2 kali pada button enter. Saya copy pastekan codingannya, source code-nya. Selanjutnya adalah button reset, yaitu button reset 1, dimana ketika kita mengklik button ini, maka nilai pada price pada text field ini, nilai pada text field ini cost of ticket, nilai pada text field total payment, lalu text field yang ini your payment, dan juga pada kembalian cash money, semuanya akan direset
akan dikosongkan. Oh ya, ini seharusnya tidak ikut. Button reset. Selanjutnya adalah button save database, button btn simpan, di mana nilai-nilai ketika kita klik button ini, nilai-nilai yang ada pada text field, nilai-nilai pada combo box film, combo box hari, text field price, harga, dari text field loads, lalu text field total, text field pembayaran, dan untuk text field pembayaran dan kembalian tidak ikut ya. Saya bikin di sini tidak ikut. Jadi yang diambil adalah nilai dari combo box film, jenis film, combo box hari, lalu text field harga, lalu text field lots of tickets, lalu text field total payment. Nah, dan nilai-nilai value-value dari kelima tersebut akan di-insert into ke dalam database kita, tentunya ke dalam table bioskop. Ya, langsung saja kita klik 2 kali pada button save database-nya. Button btn simpan. Ya, saya copy paste. Saya paste. Lalu selanjutnya adalah di sini ada button cari, btn cari. Kita klik 2 kali. Di sini kita cukup mengetikkan seperti ini saja. Mengapa hanya seperti ini? Maka selanjutnya kita akan memasukkan public void cari. Nah, jadi di sini adalah ketika kita klik nanti button cari ini, dia akan memanggil void cari yang dari sini. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud-maksud dari codingan ini, dari source code-nya. Di sini adalah import-import ya, yang saya tambahkan, import-import yang tentunya dibutuhkan. Lalu di sini adalah pendeklarasian variabel yang diperlukannya, yang nanti kita akan gunakan. Lalu ada bagian select data. Di bagian select data ini untuk menampilkan data yang ditarik, yang diambil dari database kita ini, untuk ditampilkan nanti di bagian table. Di sini bisa kita lihat ada array. Array ini adalah nama-nama kolom ya, field dari tabel ini. Lalu select all from bioskop, data-datanya diambil, ditarik dari tabel bioskop ya, yang ini tabel bioskop. Bisa kita lihat di dalam database transaksi bioskop hanya ada satu table, yaitu tabel bioskop.
Uh, Selanjutnya uh, tentunya dari codingan select all from bioskop ini tidak langsung bisa memanggil ke dalam database, tetapi sebelumnya dulu terlebih dahulu kita dikoneksikan ke dalam Java class, yaitu koneksi DB bioskop yang tadi sebelumnya kita buat yang ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada string-string, di mana di sini maksudnya adalah pada ID transaksi. Bisa kita lihat di sini field 1 adalah ID transaksi. ID transaksi ini adalah field yang pertama, yang dimana nilai-nilainya akan dimasukkan ke bagian kolom yang pertama. Lalu film yang di sini rs get string 2, di mana nanti akan dimasukkan ke bagian kolom film di sini di tabelnya, kolom yang kedua ya. Begitu juga dengan selanjutnya, hari adalah field yang ketiga ke kolom yang ketiga, harga adalah field yang keempat, kolom keempat, tiket field yang kelima, nanti dikeluarkan ke kolom yang kelima. Begitu juga dengan total, nanti total adalah field yang keenam, dikeluarkan ke kolom yang keenam. Lalu di sini adalah dipaparkan di sini itu untuk deklarasi variabel-variabelnya ini tersebut. Lalu di sini ada codingan model ya, huruf fontnya jenisnya nanti pada isiannya pada di sini table ini, yaitu menggunakan dialog, lalu fold untuk size-nya 14. Oke, selanjutnya di sini adalah pada bagian public aplikasi nonton bioskop. Di sini saya ada menggunakan progress bar. Jadi di sini artinya adalah kan ketika saya klik button reset, button enter ini, progress barnya bisa kita lihat di sini, enter. Saya klik 2 kali. Oke. Jadi di sini adalah tadi dari sini ya. Dari bagian ini kita ke bagian bawah dulu, yaitu ke bagian enternya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika D lebih besar, D di sini adalah teks di pembayaran, yaitu yang di sini total pembayaran. Lalu E ini adalah teks di total, yaitu yang di sini. Maksud saya D di sini adalah teks di pembayaran yang di sini ya, yaitu yang berisi nilai atau jumlah duit yang kita berikan ke kasir. Lalu E di sini yaitu teks di total 1 yang ini, yaitu total dari pembayaran kita. Jadi jika D lebih besar daripada E, jika uang yang kita berikan lebih besar dari total, maka dia akan menjalankan timer progress. Tapi jika tidak, maka akan keluar notifikasi message yang berisikan maaf, uang Anda kurang. Lalu otomatis kedua text field ini, pembayaran 1 dan teks di pembayaran 1, ketika uangnya kurang lalu text field ini, pembayaran 1 ini akan kosong ya, dan akan di set fokus ke dalam text field ini juga. Artinya dia nanti sistemnya, aplikasinya akan meminta kembali kita untuk memasukkan ulang nilai jumlah uang yang kita berikan. Baiklah, jadi tadi jika benar,
uang yang kita berikan lebih besar dari total pembayaran, maka akan menjalankan timer progress start. Timer progress start, maka dia akan memanggil ini progress barnya bertambah setiap 1 detik akan bertambah penuh ya, tambah 1 di sini artinya itu. Lalu progress get value sama dengan get maksimum. Jika artinya adalah ketika progress barnya sudah penuh, maka dia akan memanggil nilai dari txt total ya, nilai dari sini yaitu nilai dari total pembayaran kita, dan memanggil nilai dari txt pembayaran dari text field ini, yaitu jumlah uang yang kita berikan ke kasir lah katakan. Lalu selanjutnya adalah integer c sama dengan b kurang a, yaitu berarti uang kita berikan dikurang total pembayaran kita adalah ke hasilnya itu integer c. Dimana selanjutnya pada txt kembalian ya, bisa kita lihat di sini text field ini txt kembalian 1 ya, change money kembalian. Pada text field tersebut akan dimasukkan nilai yang dari C, yaitu hasil di mana pembayaran uang yang kita berikan dikurang dari total pembayaran kita. Selanjutnya ketika sudah selesai itu, lalu progress barnya kembali 0, kosong ya, bisa kita lihat di sini, lalu di stop juga time progressnya. Oke, di sini saya menggunakan 30 second ya, waktu untuk progress barnya sampai penuh yaitu 30 second. Mungkin cukup kelamaan, saya bikin 20 saja. Oke, selanjutnya masuk ke codingan CMB command box hari. Di mana adalah ketika yang kita pilih adalah tulisan harinya, maka tidak akan mengeluarkan nilai apa-apa. Bisa kita lihat di sini kosong ya. Jika kita pilih Senin pada combo boxnya, maka akan mengeluarkan nilai value Senin pada harinya, di mana harganya akan bernilai 45.000. Begitu juga dengan hari Selasa sampai Jumat, yaitu bernilai 45.000. Tetapi pada hari Sabtu, else if day sama dengan Sabtu, maka dia akan mengeluarkan nilai hari sama dengan Sabtu, harganya 75.000. Else kecuali di sini Sabtu dan Minggu sama ya. Jadi saya tidak perlu karena hari Minggu di sini adalah hari yang terakhir, jadi tidak perlu lagi mengetikkan D-nya ini. Berarti langsung saja mengetikkan nilainya yaitu sama dengan Minggu dan harganya 75.000. Lalu nilai dari harga ini akan ditampilkan, harga 1 ini masuk ke sini, di mana nanti akan ditampilkan pada txt harga 1, yaitu yang ini price. Keluar nanti nilainya, harga tiketnya nanti keluar di sini. Selanjutnya adalah combo box film. Yang ini combo box film 1, dimana di sini sama logikanya seperti yang hari tadi. Jika kita tetap pilih yang film, maka nilainya 0. Jika kita pilih film yang berjudul Bad Boys, maka dia akan melempar value, nilainya adalah judul dari film tersebut. Dolittle, nilainya, value-nya adalah Dolittle. Invisible Man, nilainya adalah Invisible Man. Dan yang terakhir, else adalah Milea. Karena hanya ada 4 film, yaitu film yang terakhir adalah film Milea. Oke, selanjutnya adalah codingan atau source code button prosesnya. Ini btn proses.
Jadi di sini adalah pertama-tama nilai yang diambil dari spinner, ya, dari spinner ini akan dikeluarkan di TXT total value-nya, nilainya, yaitu yang ini. Di TXT lots maksud saya. TXT lot 1 bisa kita lihat di sini, TXT lot 1. Lalu ada ketiga integer, di mana integer A yaitu memanggil nilai dari TXT harga 1, yaitu ini. Lalu ada integer B memanggil nilai value yang ada pada TXT lot 1 yang ini, yaitu berapa tiket yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu ada integer C, di mana adalah B dikali A. B dikali A artinya adalah TXT total dikali TXT harga 1. Berarti artinya adalah TXT lots, maksud saya TXT lot 1 dikali TXT harga, berarti adalah berapa tiket yang ingin dibeli dikali harga persatuan tiket sesuai dengan hari apa ingin menonton film tersebut. Lalu nilainya integer C, ya, C-nya ini akan ditampilkan pada TXT total, yaitu di sini. Nilainya perkaliannya akan keluar di sini, yaitu total pembayaran kita. Selanjutnya ada button enter, BTN enter. BTN enter di sini adalah ada integer D, di mana nilai dari TXT pembayaran 1 ini, di mana nilai dari jumlah uang yang diberikan si pembeli ke kasir, ya. Lalu ada integer E, yaitu total 1. Total 1 adalah total pembayaran kita. Lalu ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika D sama dengan E, di mana artinya adalah jika uang yang kita berikan di sini, ya, ke kasir, uang yang kita berikan ke kasir lebih besar daripada total pembayaran kita, maka akan menjalankan timer progress tadi. Timer progress ini akan berjalan dan akan memulai perhitungannya. Tetapi jika tidak, artinya tentunya sebaliknya, jika lebih kecil uang yang kita berikan kepada kasir daripada total pembayaran kita, maka akan keluar message, ya, notifikasi, maaf, uang Anda berkurang. Lalu nanti kita klik OK pada message tersebut, maka akan dikosongkan text field ini, text pembayaran 1 ini, ya. Selanjutnya yaitu ada button reset. Button reset ini ketika kita button reset 1, ketika kita klik, dia akan mengosongkan nilai-nilai yang pada ada text field harga 1, ya, text field price akan mengosongkan nilai pada text field lots of tickets, ya. TXT lot 1 akan mengosongkan text field total payment, ya, TXT total 1, dan akan mengosongkan ini text field your payment, ya, text pembayaran 1, dan yang terakhir akan mengosongkan nilai atau value yang pada text field ini juga, yaitu text field change money, text kembalian 1. Bisa kita lihat di sini semuanya dikosongkan, nilai-nilainya, value-value-nya. Selanjutnya adalah button simpan. Button simpan, save database, ya, BTN simpan. Di sini artinya adalah jika salah satu dari combo box film, combo box di sini seharusnya hari
Jika salah satu nilai atau jika salah satu dari combo box film, combo box hari, teks di total, teks di pembayaran, dan teks di kembalian ada yang kosong salah satunya, maka akan keluar value harap lengkapi data. Error. Oke. Selanjutnya adalah menyimpan nilai-nilai pada text field dan combo box ini ke dalam table bioskop ya. Ke dalam table bioskop ada field hari, harga, fieldnya ada film, hari, harga, tiket, dan total. Di mana nilai-nilainya itu diambil dari combo box film, diambil dari combo box hari, teks di harga, teks di lots, dan teks di total. Itu semua bisa terkoneksi karena di sini kita panggil, kita hubungkan dengan menggunakan kita hubungkan ke Java Class Koneksi DB Bioskop. Jika katakan jika kita lupa untuk mengaktifkan server database kita ya, MySQL-nya, maka akan keluar data gagal ditambahkan jika kita lupa untuk mengaktifkan. Tetapi jika kita sudah mengaktifkan server database kita, maka akan data berhasil ditambah. Selanjutnya adalah button cari. Ini btn cari. Ketika nilainya kita masukkan di text field ini, di text field txt cari, maka akan memanggil cari. Akan dipanggil cari dari sini, dari public void cari. Nah, jadi di sini artinya adalah nilai dari teks dicari tadi, text field tadi diambil, lalu ada ini adalah field yang akan ditampilkan pada sini, pada database-nya, pada table-nya, ada semua field-nya ditampilkan ketika kita ada melakukan pencarian tadi. Lalu select data from bioskop. Berarti data yang dibaca adalah data dari table bioskop, tentunya dari database transaksi bioskop, di mana pencarian hanya bisa dilakukan dengan memasukkan judul film seperti ketentuan fitur pencarian berdasarkan judul film. Ya, selanjutnya adalah di sini tadi yang saya sudah bilang, table bioskop ini terkoneksi dengan kita mengkoneksikan di sini ya Java Class Koneksi DB Bioskop. Ini sama seperti yang di atas tadi, ada transaksi sebagai field yang pertama, film sebagai field yang kedua, dan selanjutnya seterusnya total sampai 6 ya, field yang ke-6. Dan ini ada pendeklarasian array-nya ini. Ini adalah model huruf yang akan digunakan, yang akan ditampilkan ya. Oke, langsung saja. Baiklah, selanjutnya saya akan memperhatikan dimulai dari halaman login. Oke. Halaman login di sini saya menggunakan if else juga, yaitu seperti yang sudah pada tugas-tugas sebelumnya ya. Ini berbasis pada tugas-tugas sebelumnya halaman login ini, dimana di sini jika misalkan kita kosongkan username-nya, passwordnya kita isi, maka akan keluar message username tidak boleh kosong. Oke. Lalu jika ini yang kosong, kita ketik di sini, kita ketik login, maka password tidak boleh kosong. Jika dua-duanya kita isi tetapi ada yang satunya salah, maka akan keluar notifikasi atau message, maaf user atau password Anda salah. Oke, di sini saya memasukkan username-nya adalah Jordan.
lalu passwordnya ada abcd.123, lalu tekan button login. Oh, ternyata salah. Jordan abcd123. Dia akan memanggil JFOM, aplikasi nonton bioskop. Baiklah, saya akan mulai. Di sini misalkan saya ingin menonton film Bad Boys, harinya Jumat. Nah, nilainya langsung keluar ya, nilai persatuannya. Karena kita nontonnya di hari Jumat, maka harganya 45.000. Misalkan di sini kita nontonnya ada 3 orang yang akan menonton, kita beli tiketnya 3, kita klik button proses, harganya adalah 3 dikali 45.000 yaitu 135.000. Misalkan kita masukkan uang kita lebih kecil dari 135.000, katakan 130.000, kita tekan button enter. Maaf, uang Anda kurang, kita klik OK, maka akan menghapus teks field ini. Kita masukkan lagi nilai uang kita yang lebih besar, jumlahnya kita tekan enter, maka progress bar akan berjalan, lalu akan memulai perhitungan dan mengeluarkan hasilnya 15.000, yaitu kembaliannya ya, 135.000 dikurang 150.000 dikurang 135.000 yaitu 15.000. Lalu save database. Data berhasil ditambahkan, klik OK, maka akan keluar semua data-datanya, nilai-nilai di sini ya, yaitu data-data nilai-nilai yang ada pada database kita ya. Lalu selanjutnya tombol reset ya, button reset, kita klik, maka akan mengosongkan kelima field ini. Kita isi ulang, misalkan ingin menonton Milea di malam minggu bersama dengan pasangan 2 orang. Kita klik button proses, nilainya 150.000, misalkan uangnya 200.000, kita bayar, kita serahkan ke kasir, tekan button enter, progress bar berjalan, kembaliannya 5.000, kita save database-nya, data berhasil ditambahkannya. Bisa kita lihat di sini, Milea hari Sabtu 75.000 persatuan harga tiketnya. Tiket yang kita beli ada 2, berarti 150.000. Lalu di sini ada fitur search-nya, carinya itu dengan menggunakan film. Misalkan kita ingin mencari film Bad Boys ya, itu cukup dengan pengketikan Bad saja sudah bisa keluar, atau Boys saja sudah bisa keluar nilainya. Yaitu ada pada ID transaksi 1, 6, dan 7. Misalkan Milea search, maka akan ada nilai 3 yang keluar, yaitu pada ID transaksi 2, 4, dan 8. Bisa kita lihat di sini, Milea 2, 4, belum di refresh, 2, 4, dan 8. Oke. Baiklah, sekian presentasi project UAS saya, yaitu aplikasi nonton bioskop. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.